Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Jadi kali ini saya akan ngasih tahu ke teman-teman cara cek baterai Li-ion 18650 apakah masih normal atau sudah rusak. Oke, tentunya saya mengecek dengan alat yang sederhana saja ya, biar teman-teman bisa melakukannya. Jadi nggak perlu menggunakan alat khusus untuk mengecek baterai Li-ion ya, atau baterai jenis lainnya ya. Jadi ini dengan metode yang sederhana saja ya. Ini dengan metode sederhana saja bisa ketahuan kok kalau baterainya normal atau rusak. Oke, cara yang pertama adalah teman-teman cek dulu untuk voltasenya. Nah, ini di kisaran berapa ya? Sebelum diapa-apain cek dulu baterainya. Ini di kisaran berapa? Oke, misalkan cek awal ya. Misalkan cek pertama ini didapatkan setelah diukur itu 3,7 volt misalkan ya. Nah, kemudian langkah kedua ya, teman-teman langsung cas saja baterainya. Nah, bisa menggunakan cas yang murah meriah seperti ini. Nah, ini di pasaran banyak ya. Ada yang satu, ada yang dua ya, ada juga yang 4 seperti saya ini. Nah, cas aja pakai ini ya, pakai alatnya ya sampai penuh ya, atau bisa juga menggunakan modul charger ya seperti ini juga lebih murah, cuman teman-teman harus merakit dulu kabelnya ya, dipasang di sini. Oke, bisa pakai apa aja ya, terserah teman-teman ya, mau pakai modul mau pakai yang udah jadi. Nah, kemudian cas sampai penuh ya. Nah, pada saat pengecasan ya, teman-teman perhatikan ya. Kan misalkan ini dipasang di sini misalkan kan. Nah, ini nyala ya karena dari baterai. Misalkan teman-teman langsung cas. Nah, teman-teman sambil dicas itu bisa dipegang-pegang untuk baterainya apakah panas atau enggak gitu ya, atau normal gitu ya. Enggak panas gitu ya. Nah, itu bisa dipastikan atau bisa mengacu kepada baterai ini masih normal gitu ya, masih normal, masuk ke tahap selanjutnya. Tapi kalau misalkan dicas panas, nah itu jangan dilanjutin ya, kemungkinan ini baterainya rusak. Oke ya, seperti itu ya. Kalau misalkan normal, dicas aja sampai penuh. Oke, untuk durasi pengecasan juga berbeda-beda ya, tergantung voltase awal di sini ya. Kalau misalkan voltase awal 3,7 volt, otomatis akan agak lama. Tapi setelah setelah dicas tapi langsung penuh, nah itu bisa dipastikan juga baterainya sudah rusak juga ya. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan masih tetap gitu ya, masih agak lama sampai penuh, berarti biarin aja dulu sampai penuh. Oke, jika sudah penuh ya, teman-teman cek kembali ini berapa voltasenya. Misalkan didapat voltasenya 4,1 sampai 4,2 volt. Nah, berarti ini baterainya dalam keadaan normal ya, masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tapi kalau misalkan nggak naik-naik nih, masih tetap di 3,7 atau mungkin 3,8 gitu ya, itu sudah dipastikan baterai sudah mengalami penurunan ya. Seperti itu ya, karena normalnya itu untuk baterai jenis ini ya, ini di kisaran 4,1 sampai 4,2 volt. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, jika sudah misalkan di tegangan antara ini, kemudian teman-teman masuk ke langkah ketiga, yaitu diamkan dulu baterainya sampai minimal 1 hari ya, atau 24 jam. Misalkan awal setelah dicas itu tegangannya 4,2. Nah, setelah didiamkan, kemudian teman-teman cek lagi ya, apakah baterainya masih tetap 4,2 atau turun menjadi 4 volt ya. Nah, itu sudah dipastikan baterainya juga sudah mengalami penurunan atau sudah mengalami gejala kerusakan ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kalau misalnya setelah 1 hari itu misalkan tetap voltasenya, jadi bisa disimpulkan baterainya ini dalam keadaan normal ya. Selanjutnya ya teman-teman tinggal cek untuk kapasitasnya saja ya. Nah, kalau untuk mengecek kapasitas baterai ini tentunya tidak bisa menggunakan alat sederhana ya. Jadi tetap harus menggunakan alat untuk cek baterai seperti ini ya, cek kapasitas baterai ya.
Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau mengecek kapasitas baterai juga tidak masalah ya. Pakai acuan yang ini juga, ini sudah teman-teman sudah ketahui ya bahwa baterai ini dalam keadaan normal atau tidaknya ya. Nah, kalau misalkan untuk kerusakan dalam kapasitas, yaitu harus dicek dengan alat yang tadi itu. Oke, jadi dengan metode ini saja sudah teman-teman ketahui bahwa baterainya ini normal atau tidaknya ya. Oke, dengan pengecekan di voltase saja ya. Kalau misalkan untuk kapasitas itu ya ngaruhnya di lama atau enggaknya ya alatnya alatnya bekerja gitu ya. Misalkan teman-teman dipakai di alat apa, nah misalkan nyalanya cuman sebentar gitu ya, nah itu ngaruhnya ke kapasitasnya. Jadi pengecekan kapasitas ya fungsinya misalkan di sini tertera 1500 mAh. Nah, setelah dicek misalkan ini enggak sampai 1500 mAh, nah itu bisa dipastikan tidak real ya baterainya ya. Kalau misalkan teman-teman beli baru tapi kapasitasnya misalkan cuma 500 mAh atau 1000 ya, padahal di situ tertulisnya 1500. Nah, berarti itu tidak real ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sebelumnya beli 1500, kemudian dicek dengan alat ini real 1500, tapi setelah misalkan pemakaian sebulan atau seminggu misalkan dicek lagi dengan alat kapasitas misalnya menjadi 1000 ya, menjadi 1000 gitu ya. Nah, itu sudah dipastikan bahwa baterainya sudah mengalami penurunan atau sudah mulai rusak. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cara ceknya itu cukup mudah, hanya seperti itu saja ya. Nah, kalau mengenai dipasang di alat ya itu tergantung alatnya juga ya, bebannya besar apa kecil gitu ya, karena itu bisa mempengaruhi ke baterainya. Makanya karena alatnya tidak tentu ya, apakah alat yang kita pakai ini bebannya besar atau kecil, maka saya sarankan menggunakan BMS ya, menggunakan BMS-nya. BMS itu fungsinya ya untuk proteksi ya. Jadi kalau misalkan dipakai itu dia akan cut off sendiri di tegangan tertentu ya. Jadi baterainya bisa awet ya. Kalau misalkan di cas juga ya, kalau misalkan pengecasan juga ada proteksi ini ya, apa namanya, tidak over gitu ya, voltasenya tidak over ya. Oke, jadi seperti itu ya, makanya saya sarankan menggunakan BMS. Tapi biasanya sih di alat juga sudah ada lengkap dengan BMS-nya ya. Kalau misalkan baterainya sudah dicopot-copot, ya bisa dicopot-copot, biasanya sudah ada BMS-nya ya. Ya, seperti itu ya teman-teman cara mengecek baterai 18650. Oke, menurut versi saya dan juga secara sederhana ya. Gak usah menggunakan alat-alat khusus, juga mahal ya, beli alatnya itu mahal, lumayan mahal ya. Ya walaupun ada mungkin yang KW-KW tapi itu nggak terlalu akurat juga ya teman-teman, sama saja ya. Ya menggunakan alat yang sederhana saja dengan metode yang tadi saya jelaskan. Oke, saya ulangi ya, caranya adalah yang pertama teman-teman cek dulu sebelum dicas ya, beberapa voltasenya apakah naik setelah dicas atau enggak gitu ya, itu untuk mengetahui seperti itu. Kemudian teman-teman cas apakah casnya sampai di 4,1 atau 4,2 volt ya. Kemudian setelah itu teman-teman diamkan ya minimal 1 hari, apakah voltasenya turun atau normal stabil. Nah, kalau misalnya stabil berarti baterainya dalam keadaan bisa dikatakan normal ya teman-teman, seperti itu. Untuk cek mAh ya saya juga sudah ada videonya ya caranya ya. Ya untuk ngecek mAh mau gak mau harus memang menggunakan alat cek kapasitas ya, karena itu ngaruhnya ke durasi pemakaian ya teman-teman. Makin besar mAh-nya makin lama jadi durasi pemakaiannya ya di bebannya, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar ya, atau mungkin
teman-teman ada keluhan lain, tulis saja di kolom komentar ya. Kalau sempat, insya Allah saya balas. Kalaupun misalkan gak sempat saya balas tapi sempat saya lihat, ya kemungkinan juga saya akan buatkan videonya langsung ya. Kalau misalkan dijelaskan agak susah, langsung saya akan buatkan videonya ya, supaya lebih detail. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.